Shalom. Bersyukur kepada Tuhan di mana di saat ini kita ada bersama-sama dalam satu persekutuan di mana kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan melalui pertama Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan hari ini kita akan melihat tentang kehidupan Hana dan Penina. Hana adalah istri Elkana menghadapi masalah tentang kehidupan di tengah-tengah keluarga di mana ia tidak mempunyai anak. Tentunya hal ini membuat Hana gelisah. Dia rindu dan memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan kiranya mendengar doa permohonannya agar ia memiliki seorang anak di tengah-tengah keluarga bersama suami Elkana. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hal yang dihadapi oleh Hana ketika ia diperhadapkan dengan istri Elkana yaitu Penina yang selalu menghina Hana ketika Hana tidak mempunyai keturunan. Hana sedih, tetapi kesedihannya ia bawa kepada Tuhan. Ia menangis di hadapan Tuhan. Ia datang ke rumah Tuhan. Ia memohon dengan sepenuh hati. Hana tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena imannya kepada Tuhan, ia percaya Tuhan mendengar doa-doanya. Bertahun-tahun lamanya Hana berdoa di hadapan Tuhan dengan menangis. Dan disinilah proses demi proses yang Hana lalui membuat ia mampu menghadapi semuanya itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Dan Hana diberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, anak yang diminta dari Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Tetap percaya, meyakini bahwa di setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita, Tuhan merancang kebaikan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita sekalian. Sebagaimana doa Hana didengar oleh Tuhan. Karena ia berserah, bahkan ia bernasar kepada Tuhan ketika ia memiliki anak. Ia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Firman Tuhan pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Anak yang diberikan oleh Tuhan
diberikan untuk Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jalan yang ditempuh Hana sangat tepat. Dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan dengan hatinya yang hancur. Ia berdoa kepada Allah. Ia dikuatkan oleh Imam Eli yang berkata, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya." Pertama Samuel pasal 1 ayat 17. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki, dinamainya Samuel. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah engkau di saat ini menghadapi persoalan pergumulan kehidupan? Apakah kita tidak kuat, tidak sanggup menghadapinya? Di sekitar kita di saat ini ada virus corona, membuat kita tidak bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini adalah suatu pergumulan bersama untuk kita menyerahkan apa yang kita hadapi kepada Tuhan. Jangan putus asa ketika kita diperhadapkan berbagai pergumulan kehidupan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab doamu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini, seorang perempuan yang tangguh, saya percaya Jemaat Gemis Galilea selalu bersama-sama menghadapi berbagai situasi yang kita gumuli di saat ini. Untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap keadaan yang kita hadapi. Hana menerima jawaban indah. Ia menerima seorang anak. Demikian juga kita semua akan diberkati menjalani hari-hari kehidupan ini. Terpujilah firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat, disilakan kita berdiri. Mari kita mengaku iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Ada pujian dan syukur dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Oleh karena rahmat-Mu, pertolongan Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami ada dalam satu persekutuan memuji menyembah Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap setia mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini ya Tuhan berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemis Galilea. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang ada di saat ini. Engkau tahu setiap hal yang kami gumuli. Kami rindu mau bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Oleh karena situasi virus corona membuat kami tidak bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu ya Bapa, Engkau memberkati kami semua, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, simpatisan dimanapun berada. Biarlah Engkau merahmati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari sakit, penyakit, virus apapun yang ada di sekitar kami. Kami percaya dengan iman Engkau berjalan bersama kami ya Tuhan, memberkati setiap tanggung jawab pekerjaan kami sebagai Bapa, sebagai Ibu, bahkan sebagai anak-anak kami. Tuhan, Engkau juga menolong anak-anak kami yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan, yang saat ini Tuhan, yang sudah duduk di bangku pendidikan. Engkau Allah yang bekerja bersama dengan anak-anak-Mu, memberi hikmat kepintaran bagi mereka semua ketika di saat ini mereka belajar dari rumah. Berkat kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengucap syukur atas anugerah berkat kasih sayang Tuhan di usia yang Tuhan tambahkan setahun. Buat Ibu Herda Everdin Bawotong Musa, tanggal 7 Juli 2020. Anak Tania Yulia Isaura Aritona, tanggal 8 Juli. Ibu Juliana Monika Somboadil Sakawerus, tanggal 9 Juli. Bahkan kami bersyukur untuk ulang tahun pernikahan dari Bapak Weli Anggo dan Ibu Marlin Petonengan, tanggal 5 Juli. Bapak Richard Sahadiri dan Ibu Selvi Magdalena Tuka, tanggal 5 Juli. Bapak Alen Stefan Kansil dan Ibu Reni Yulita Butar-Butar, tanggal 6 Juli. Diberkatilah syukur sukacita setiap pribadi maupun keluarga lepas keluarga, sehingga mereka pun percaya mereka dianugerahkan umur panjang, sukacita, bahagia bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan anak-anak-Mu yang menerima anugerah berkat ketambahan usia setahun, bahkan keluarga lepas keluarga yang berbahagia mensyukuri berkat Tuhan di ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau mengenal siapa mereka
yang saat ini ada di rumah masing-masing. Ibu Mamahit Sembel, Ibu Sumarni Wonua, Ibu Kainage David, Ibu Laleno Tasin. Bapak, Engkau tahu setiap pergumulan, penderitaan sakit yang dihadapi di saat ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Tuhan menyatakan keajaiban pemulihan bagi mereka, sehingga mereka pun mau mengucap syukur bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, menantu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, Ibu janda, duda, anak yatim piatu. Kami mau taruhkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkatilah mereka ya Bapak. Kami juga ya Tuhan mau bersyukur atas pemulihan yang Tuhan berikan bagi Bapak Maximilian Wawondos, juga Bapak Diaken Wilson Kantor. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu bagi orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kekuatan pemulihan yang sempurna Tuhan terus sediakan bagi hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka tetap menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkau memberkati menjamah tubuh yang sakit, sehingga mereka pun mengalami pemulihan yang sempurna datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Diberkati pemerintah yang ada dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah anugerah berkat Tuhan memulihkan bangsa kami, bahkan memberkati pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai. TNI, Polri, Tuhan, Engkau merahmati dengan kasih-Mu, sehingga mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik, sehingga kami sebagai masyarakat yang ada hidup dalam damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini kami mau bawa kepada Tuhan, khususnya Gereja Masih Injili Sangya Talau, Sinode Resor, bahkan jemaat-jemaat kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Diberkati kami semua hamba pelayan-Mu bersama semua majelis jemaat dan anggota jemaat yang ada baik di kota maupun di desa. Rahmat kasih-Mu Tuhan memberi kami kekuatan iman pengharapan. Bersama Tuhan kami diberkati dan kami mampu menghadapi situasi yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri persekutuan kita di saat ini, jemaat disilakan berdiri. Mari bersama naikkan pujian Kidung Jemaat 440 ayat 1. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindung
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah kehidupan kita dengan berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita bersaat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.